banyak yang belum mengetahui hal ini. Tanaman yang hari ini dianggap sebagai narkotika pernah menjadi bagian dari dapur bagi sebagian masyarakat Aceh. Dulu ia masuk ke dalam gulai daging, jadi bagian herbal pengobatan, bahkan dihormati dalam tradisi dan budaya kuliner. Ini cerita tentang ganja, tanaman yang dulu dianggap biasa saja, bukan hanya di Aceh, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Tapi perjalanan waktu mengubah segalanya. Dari tanaman biasa menjadi tanaman haram. Dari sekedar rempah menjadi narkotika. Mari kita mulai kisah panjangnya. Di masa lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka, Aceh dikenal sebagai wilayah perdagangan yang kaya. Lada, pala, cengkeh, kapulaga, jintan, hingga ganja. Di kampung-kampung Aceh, tanaman ini tidak dianggap tabu. Banyak keluarga menanamnya seperti menanam kunyit dan serai. Daun, bunga dan biji ganja dicampur dalam gulai daging. Fungsinya bukan untuk mabuk, tapi seperti halnya rempah-rempah lain, sebagai penyedap, pewangi, dan penguat cita rasa pada gulai, khususnya daging. Selain itu, para tabib tradisional juga menggunakan ganja sebagai obat nairi, obat masuk angin, penambah nafsu makan, dan sekedar penghangat badan saat demam. Pendeknya, di masa itu, ganja bukan musuh. Ia hanyalah bagian kecil dari dapur, herbal, dan budaya lokal. Tahun ke-1920, Belanda mulai mengatur semua komoditas di Hindia Belanda, termasuk Aceh dan sekitarnya. Saat itu Eropa sedang gencar membatasi opium, kokain, dan ganja. Lalu tahun 1927, keluar aturan bernama Verdovende Middelen Ordonanti. Disinilah pertama kalinya ganja di Nusantara dikategorikan sebagai zat terlarang. Namun, larangan ini hanya berlaku di kota-kota besar. Di kampung-kampung Aceh, penggunaan ganja tradisional tetap berjalan seperti biasa. Ia dianggap seperti tanaman biasa. Tahun 1976, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Narkotika, dan untuk pertama kalinya, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan 1. Alasannya, karena tidak punya manfaat medis resmi dan punya potensi penyalahgunaannya tinggi. Di Indonesia, keharaman ganja didasarkan pada dua hal. Pertama, status hukumnya karena melanggar undang-undang. Dalam kaidah fikih, taatilah ulil amri selama tidak memerintahkan pada maksiat. Karena ganja masuk narkotika golongan 1, penggunaannya termasuk melanggar hukum, maka dihukumi haram. Kedua, dampak mudarat yang dinilai lebih besar daripada manfaat. Maka, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan ganja karena potensi memabukkan dan menghilangkan kesadaran, berisiko kecanduan, dan bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental maupun sosial. Namun, penggunaan ganja untuk kepentingan medis masih menjadi perdebatan fikih internasional. Meski begitu, selama hukum Indonesia melarang, maka penggunaan tetap dianggap haram. Meskipun sejarahnya panjang, kemungkinan memakai ganja dalam kuliner bagi sebagian masyarakat Aceh mungkin sudah berhenti sejak lama, karena risiko hukum yang sangat tinggi. Namun, secara budaya, kisah penggunaan ganja dalam masakan masih menjadi bagian dari cerita lokal di masyarakat. Bukan untuk dirayakan, tapi sebagai bagian dari sejarah, bahwa tanaman yang sekarang terlarang, dulu pernah menjadi penghangat budaya kuliner di sebagian dapur-dapur masyarakat Aceh. Cerita ini bukan untuk mempromosikan ganja, tapi untuk memahami bagaimana sebuah tanaman kecil bisa punya perjalanan panjang, dari dapur-dapur tradisional, ke hukum kolonial, ke hukum modern, hingga hukum internasional. Ya, beginilah sebuah kebiasaan yang mengalami pergeseran. Beginilah sebuah tanaman berubah wajah. Inilah uniknya sejarah. Sesuatu yang hari ini dianggap haram, dulu mungkin sangat biasa. Sesuatu yang hari ini dilarang total, dulu mungkin hanyalah bagian dari tradisi. Sejarah ganja di Aceh mengingatkan kita bahwa kebiasaan di masa lalu selalu berubah, hukum berubah, dan persepsi masyarakat ikut berubah. Dan perubahan itu seringkali bukan soal benar atau salah, melainkan soal zaman dan kebijakan.